الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari ini termasuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan banyak amalan yang sangat dianjurkan untuk dijalankan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya yaitu puasa sunnah, terutama puasa di hari Arafah yang insyaallah jatuh pada hari Selasa tanggal 26 insyaallah. Kemudian juga dianjurkan bagi kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ibnu Umar bersama satu sahabat yang lainnya, saya lupa, pergi ke pasar. Dan ketika di pasar beliau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Terus apa yang terjadi pada masyarakat di pasar pada waktu itu? Apakah mereka diam? Apakah mereka mengejek? Kok tidak biasanya takbir, biasanya hari raya, tapi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kok takbir dia di pasar? Mungkin di daerah kita akan dianggap aneh, tetapi karena masyarakatnya sudah terbentuk masyarakat Islami dan mereka tahu yang bertakbir itu, yang ngasih contoh adalah orang-orang yang alim, akhirnya para pedagang pasar pada waktu itu bukan mengolok-olok, bukan melempari batu, bukan menghina sebagai orang gila, tetapi mereka ikut bertakbir. Jadi orang pasar ikut bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pada hakikatnya takbir menjelang hari raya Idul Adha ini bukan sekedar pas hari raya dan hari tasyrik saja, tetapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sahabat ini memberikan contoh untuk bertakbir. Kemudian yang selanjutnya adalah berkurban. Berkurban ini memang sudah sepantasnya bagi yang mampu. Tapi ada kisah yang menarik. Ada seorang ibu-ibu pergi ke tempat penjualan hewan kurban yang pada waktu itu adalah kambing. Ibu-ibu ini datang bukan dengan pakaian yang mewah, bukan dengan pakaian yang rapi, bukan dengan pakaian yang baru, tetapi pakaian yang biasa-biasa yang digunakan orang-orang yang gak punya pada umumnya. Sehingga penjual kambing itu seakan-akan canggung, dia mau ngapain ke sini. Dikira mau beli kambing, mungkin tidak mungkin dia.
Tetapi dengan malu-malu si ibu ini akhirnya menawar kambing. Ini berapa kambingnya? Pada waktu itu kejadiannya kurang lebih tahun 2010 ke atas. Harga kambing masih kisaran 700 ke atas ya. Pada waktu itu dikatakan ini harganya 700, Bu. Tapi ternyata ibu ini agak ketakutan karena yang dibawa uangnya cuma 600.000 ya. Si penjual kambing merasa, waduh, kalau harga segini ini bisa ngepres bisa rugi. Tapi karena dia melihat kesungguhan dari seorang ibu ini, akhirnya dikasihkanlah kambing yang harga 700 menjadi 600. Belum lagi ternyata ibu ini kambingnya disuruh ngantar ke rumahnya. Akhirnya mau tidak mau diantarlah ke rumahnya kambing ini. Sampai di rumahnya si penjual kambing ini kaget, karena ternyata yang beli kambing ini bukan orang yang punya rumah yang mewah, bukan punya rumah gedung. Ternyata rumahnya pada waktu itu masih gedek, masih anyaman bambu. Kemudian dia masuk, ternyata di situ tidak ada barang yang istimewa. Di situ ada orang tua yang masih tiduran rebahan di amben, di tempat yang biasanya digunakan orang-orang terdahulu. Dan lebih memprihatinkan lagi, ternyata lantainya bukan lantai keramik, bukan lantai semen, tetapi lantainya masih lantai tanah. Dengan nada gembira si ibu ini menyampaikan ternyata orang yang rebahan tadi, yang sudah sepuh tadi, sudah tua, itu adalah ibunya. Dia menyampaikan kepada ibunya, "Ibu, alhamdulillah saya bisa beli kambing Bu untuk kurban." Senang ibunya. Ya, karena dia berharap dengan hewan kurban itu buat sanggunya dia kelak ketika sudah meninggal dunia. Akhirnya penjual kambing merasa terenyuh, mungkin pada waktu itu dia mungkin menangis. Ya, dia sampaikan, "Maaf Bapak, saya tidak punya pekerjaan yang mapan." Ya, intinya saya hanya buruh nyuci. Ya, kata yang beli kambing tadi, "Saya hanya buruh nyuci. Dan untuk beli hewan kurban ini saya harus nyelengi bertahun-tahun untuk mendapatkan hewan kurban ini." Ya. Akhirnya disampaikan mau diberi uang bensin 25.000 pada waktu itu, nggak diterima oleh penjual kambing. Ya sudah, ya silahkan. Jadi di sini pelajaran bahwa kadang berkorban itu bukan tentang siapa yang mampu, tetapi siapa yang mau. Ketika kita mau berkorban, bagaimanapun uang yang kita miliki, entah 10.000, 20.000 per hari, insya Allah akan terkumpul untuk bisa berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kita untuk berkorban, keluarga kita untuk berkorban, saudara-saudara kita untuk berkorban, tetangga-tetangga kita untuk berkorban. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha senantiasa memaksimalkan ibadah kita 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan banyak memperbanyak amal-amal saleh, membaca Al-Quran, bersedekah,
segera membayar hutang bagi yang punya hutang, karena hutang itu tanggungannya bukan sekedar di dunia tetapi di akhirat. Hutang itu berat, ya. Berat memang. Setan menggoda, jangan nyaur utang dulu, buat modal dulu. Utangnya jangan dibayar, buat usaha dulu. Utangnya jangan disaur, nanti buat ini, buat itu. Itu godaan setan seperti itu. Oleh karena itu orang yang menunda hutang di dalam hadis dikatakan kezaliman. Orang yang menunda hutang adalah kezaliman. Seseorang itu dianggap soleh kalau dia insya Allah segera menyegerakan membayar hutang. Oleh karena itu berkorban memang kewajiban bagi yang mampu, tetapi bayar hutang lebih wajib lagi bagi siapapun. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam bayar hutang sehingga di akhirat kita tidak punya tanggungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. ذكر الله أكبر.